Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah jemaat, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Seruan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-93 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 17, Maha Besar, O Tuhanku, bait pertama dan bait yang ketiga. Aku
Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, yang selalu baru setiap pagi. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami, anak-anak-Mu yang siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bagian dan berkat rohani dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir di dalam persekutuan kami pada hari ini, dan ketika kami meninggalkan tempat ini, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Marilah kabarkan Injil. Nyanyian pujian 203 merupakan pujian tema kita hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Pembacaan kitab hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian 113 Salib Jalan Hidupku ayat 1 dan 2. Ke surga yang pura.
bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Kita juga akan berdoa untuk GGBI, itu Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami bersama Gereja Baptis Indonesia Cikarang, seluruh jemaat untuk menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan terus untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk pemimpin tertinggi bangsa ini, Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau berkati beliau, memberkati dengan kesehatan, kekuatan dan juga kesabaran di dalam memimpin, di dalam mengelola bangsa ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Segala persoalan maupun permasalahan di negeri ini Tuhan, baik segala bencana yang terjadi akhir-akhir ini dan juga pandemi yang belum berakhir, kami yakin percaya Tuhan, melalui campur tangan-Mu Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu, Kau pakai para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk dapat mampu Tuhan untuk mengatasi segala persoalan maupun permasalahan, baik di negeri ini maupun segala bentuk intimidasi maupun persoalan eksternal ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pandemi ini segera berakhir melalui vaksin yang sudah berjalan dan juga untuk fase kedua ini, sehingga semuanya Tuhan dapatkan giliran, untuk dapatkan bagian, sehingga imun maupun kekebalan kami Tuhan untuk dapat memutus penyebaran COVID-19 ini Tuhan boleh berakhir di muka bumi ini Tuhan. Kami juga terus untuk dapat melaksanakan akan menjadi ketetapan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kau menolong berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan persatuan dan kesatuan bangsa ini, kerukunan umat beragama, dan saling toleransi satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin-pemimpin kami, untuk dapat mereka mempunyai hati yang bijak, hati yang tulus, dan juga mereka untuk tidak korup ataupun mementingkan kepentingan pribadi ya Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi contoh dan teladan Tuhan bagi masyarakat, bagi rakyat bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Kau berkati Tuhan dengan segala keberadaan dan dengan segala problema yang ada di dalam menghadapi, menyikapi akan ibadah untuk saat ini yang berjalan online Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu, untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memberitakan firman dan juga untuk melayani di dalam altar-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pendeta Yakobus Wuryanto. Kau berkati Tuhan beliau, memberikan roh hikmat dan juga akan pimpinan-Mu Tuhan bagi beliau untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan saat ini di dalam menjalani akan segala yang terjadi melalui pandemi ini Tuhan, untuk hikmat-Mu Tuhan dan juga pimpinan dari percintaan-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, berkati kesehatan, berkati berkat dan juga keluarga, istri, dan juga berkati untuk anak-anak beliau Tuhan, Ino dan juga Tivia Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Pendeta Amin beserta keluarga. Kau berkati juga Pak Amin Tuhan dengan kesehatan dan juga kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Amin, berkati untuk putra-putrinya Seven dan Grace ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang Tuhan. Kau berkati saat ini Tuhan, di mana kami untuk jarang ketemu Tuhan, hampir setahun Tuhan, sehingga kerinduan bagi kami untuk dapat beribadah dan berbakti yang bersama ya Tuhan. Namun inilah Tuhan yang menjadikan suatu hal yang harus kami jalani, yang
menjadikan ketetapan dan juga untuk kebaikan bagi kami semua Tuhan, untuk memutus akan penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan terus memelihara hati dan iman kami Tuhan, untuk kami selalu senantiasa Tuhan terus tekun dan saling mendoakan satu dengan lain, sehingga semua untuk masalah dan juga untuk COVID-19 ini boleh hilang dan juga berlalu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para lansia dan juga anak-anak, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kami menyerahkan segala pekerjaan kami menyerahkan untuk pendidikan bagi anak-anak kami Tuhan. Kau cukupkan Tuhan akan segala kebutuhan dan keperluan Tuhan bagi setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, dan juga kami mau menyerahkan Tuhan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia Cikarang Tuhan. Kami mau berdoa untuk program-programnya, kami menyerahkan Tuhan untuk Ketua BPN Bapak Yosia Wartono dan juga Sekjen dan juga staf dan semuanya Tuhan yang tergabung di dalam GGBI ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk visi dan misi GM3-nya, gereja yang memberitakan, gereja yang menumbuh kembangkan, dan gereja yang mengutus. Kami mau juga berdoa Tuhan, ucap syukur untuk peluncuran PPHB Tuhan, atau pos pelayanan hukum baptis yang telah diluncurkan pada Minggu 21 Maret 2021 Tuhan. Kami mau berdoa dan kami menyerahkan Tuhan Bapak Bernie Christian Limahelu Tuhan sebagai koordinator Tuhan untuk PPHB ini Tuhan, di mana Tuhan wadah ini Tuhan untuk membantu untuk gereja di dalam pelayanan dalam bidang hukum, dan juga untuk lebih banyak untuk mengetahui akan wawasan akan hukum, sehingga kami semua Tuhan boleh semakin dikuatkan, untuk kami semua semakin Tuhan untuk boleh saling tolong menolong satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik di cabang kami dan juga di pos PI di Tegal Sari dan juga untuk di Kalimantan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Randy dan juga keluarga. Kau berkati juga jemaat, berikan kesehatan dan juga berkat dan hikmat yang kepadamu. Kami juga berdoa untuk Bapak Daniel Wicaksana di Kalimantan Tuhan. Kau berkati beliau dan juga keluarganya, senantiasa Tuhan memberkati beliau Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kau sempurnakan Tuhan akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan kembali memuji Tuhan. Nyanyian pujian 302, persembahan hati. Hatiku jauh
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Deborah Endang. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih penyertaan-Mu dalam minggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami, melindungi kami, bahkan Engkau telah menjagai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini pun kami akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan. Perpuluhan, persembahan maupun janji iman. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami semua di Gereja Baptis Indonesia Cikarang, jemaat-Mu. Tuhan berkati juga semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkati persembahanku, nyanyian pujian 359 merupakan doksologi kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yesus membenarkan persembahan janda miskin, kembali kita akan memuji Tuhan. Nyanyian SNP nomor 568, Bapa ku persembahkan tubuhku.
Abdul Amin Kohar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kami persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, COVID Corona sudah setahun kita alami. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasa bosan. Namun itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita perlu mengucap syukur kepada pemerintah yang telah berusaha dengan keras untuk segera menyelesaikan masalah pandemi ini. Kita terus berdoa agar pandemi segera selesai dan kita kembali dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Mari kita berdoa, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini dengan perkenan Tuhan kembali kami diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami yakin setiap firman yang kami baca, kami renungkan, maka kami akan diberkati dari firman itu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami akan fokus kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengharapkan saudara tidak akan salah fokus dengan judul khotbah pada hari ini, yaitu Yesus membenarkan persembahan janda miskin. Firman Tuhan pada ayat 1 dan 2, saya akan bacakan untuk saudara. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini ada perbandingan antara persembahan orang-orang kaya yang notabene pasti jumlahnya besar dengan persembahan seorang janda miskin yang jumlahnya sangat-sangat minim. Nah, kalau Yesus membenarkan persembahan seorang janda miskin yang jumlah persembahannya sedikit, kita jangan berpikir bahwa Yesus membenarkan persembahan dalam jumlah yang sedikit. Kita perlu memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini secara keseluruhannya. Baik, kita akan lihat kembali ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jadi kita perhatikan, ada sesuatu hal penting yang Yesus perhatikan dari persembahannya janda ini. Saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan 3 pokok. Pokok yang pertama adalah makna persembahan. Persembahan itu merupakan pemberian. Tetapi tidak sama dengan sedekah yang didasari oleh perasaan simpati atau empati. Bukan juga upeti yang diberikan oleh negara jajahan kepada negara berdaulat sebagai bentuk ketaklukan.
ada baiknya kita melihat ke dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ada 4 arti kata persembahan. Yang pertama, persembahan adalah pemberitahuan dengan hormat. Yang kedua, persembahan menghidangkan makanan atau mempertunjukkan sesuatu. Yang ketiga, persembahan adalah hadiah. Sedangkan yang keempat, persembahan itu merupakan pemberian dari seseorang kepada orang yang terhormat atau dia hormati. Akar kata dari persembahan itu adalah sembah. Berarti kalau kita berbicara tentang persembahan, kita tidak bisa memisahkannya dengan makna menyembah. Karena persembahan itu merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tinggi atau justru kepada yang maha kuasa, yaitu Allah atau Tuhan. Bayangkan, saudara akan menghidangkan secangkir kopi kepada seorang gubernur. Apakah saudara akan langsung menyodorkan segelas kopi panas tanpa gula kepada Pak Gubernur? Nih Pak Gubernur, silahkan diminum. Atau mungkin saudara akan membawa pakai nampan. Gelasnya ditaruh di nampan, tapi nampannya ini yang udah jelek sekali. Yang sudah tidak layak untuk dilihat. Sudah lusuh. Saya yakin saudara akan menghidangkan segelas kopi manis ditambah susu dan sepiring pisang goreng hangat. Lalu saudara menggunakan nampan terbaik yang saudara miliki. Saudara menyuguhkan kepada Pak Gubernur dengan hormat. Karena beliau adalah seorang pejabat pemerintah yang layak untuk dihormati. Satu pertanyaan untuk kita pikirkan. Bagaimana dengan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Seharusnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan merupakan persembahan yang terbaik yang kita bisa sampaikan kepada Dia. Karena Dia adalah Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Suatu pribadi yang layak untuk selalu kita hormati. Bagian yang kedua, kita akan melihat motivasi memberi persembahan. Namanya sama, persembahan. Tetapi ketika seseorang memberikan persembahan, itu ada motivasi-motivasi yang berbeda. Kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama, kita melihat persembahan Raja Saul ditolak oleh Allah. Kenapa? Alasannya karena Saul memberikan persembahan, namun dia tidak taat kepada Allah. Ketika Nabi Samuel menegur dia karena dia mengambil barang-barang yang seharusnya dia hancurkan, seharusnya dia binasakan, dia memberikan alasan, oh ini saya siapkan untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Motivasi yang seperti ini Tuhan tidak suka. Sebab itu meskipun persembahan yang akan diberikan oleh Saul itu jumlahnya sangat banyak. Barang-barang berharga, ternak-ternak yang tambun. Tetapi Tuhan tidak mau menerima. Yang kedua, kita lihat dalam Perjanjian Baru. Tepatnya pada Kisah Rasul pasal yang kelima. Di situ kita melihat sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira memberikan persembahan, tapi justru
persembahan yang mereka berikan itu menyebabkan mereka dihukum dengan kematian mereka berdua. Mengapa? Kalau Bapak Ibu kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu akan memperhatikan motivasi dari Ananias dan Safira memberikan persembahan. Pada waktu itu gereja baru berkembang, banyak orang-orang yang hatinya tergerak untuk memberikan sejumlah uang, memberikan sebagian hartanya kepada Tuhan agar pelayanan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kelihatannya Ananias dan Safira ini adalah tuan tanah yang mempunyai tanah berkapling-kapling. Sebab itu firman Tuhan mengatakan di situ, mereka menjual sebagian tanah yang dia miliki. Atau kita boleh terjemahkan, dia menjual sekapling tanah. Tetapi apakah dia menjual sekapling tanah lalu dia persembahkan ke hadapan para rasul ini betul-betul berdasarkan ketulusan hatinya? Kalau kita perhatikan, tidak. Di dalam hati Ananias dan Safira ada rasa malu. Orang-orang yang lebih miskin dari dia, orang-orang yang kemampuannya di bawah dia bisa memberi. Mengapa kok dia tidak bisa memberi? Sebab itu supaya kelihatan sama, supaya kelihatan dia juga memberi, dia jual satu kapling tanah. Tetapi karena perasaan hatinya yang tidak jujur, dia kompromi dengan istrinya. Dek, ini kita jual sekian juta. Kita persembahkan kepada rasul-rasul itu separuhnya saja. Ternyata istrinya juga setuju dengan usul ini yang dianggap oleh mereka itu adalah usul yang bijaksana. Sebab itu ketika dia mempersembahkan persembahan itu ke hadapan Rasul Petrus langsung berkata, apakah sekian jumlah yang engkau jual? Ya, betul. Waktu itu juga napasnya dicabut. Dia berhenti bernapas untuk selama-lamanya. Istrinya datang dan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang membawa petaka. Mari kita lihat lagi firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini yang Tuhan inginkan. Orang memberi itu dengan motivasi yang murni. Mempersembahkan sesuatu kepada Allah itu diberikan dengan hati yang tulus dan didasari oleh kasih kepada Allah. Ketika orang ini memberikan persembahan, dia berpikir bagaimana agar persembahannya ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan. Melalui persembahannya ini nama Tuhan dimuliakan. Injil dikabarkan. Ada dana untuk gereja. Dan pelayanan terus berkembang. Itu yang Tuhan harapkan. Motivasi yang murni memberikan persembahan karena didasari akan kasih kepada Allah. Yang ketiga, persembahan si janda miskin. Kita kembali kepada perikop firman Tuhan tadi ya. Persembahan si janda miskin ini. Kalau kita perhatikan persembahan nyonya janda ini hanya 2 peser. Yaitu 2 keping mata uang terkecil pada zaman itu. Per keping mata uang itu
jumlahnya 1/8 sen. Bayangkan betapa kecilnya. Kalau kita bandingkan dengan mata uang kita, mata uang terkecil yang masih ada di negara kita itu 100 rupiah. Suatu hari saya naik bus, ketika saya turun berbarengan dengan seorang pengamen. Dia mengambil seraup uang lalu dia lemparkan ke jalanan. Uang itu adalah mata uang 100 dan 200 rupiah. Dia menganggap itu tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Tapi kalau kita mau bandingkan memang betul juga. Ke warung pinggir jalan atau warung desa, makanan yang paling murah itu 500 rupiah. Sebuah kerupuk kecil. Nah, jadi kita bisa membayangkan jumlah persembahan si Nyonya Janda ini amat sangat kecil, sangat tidak berarti kalau dihitung dengan jumlah. Nah, pertanyaannya, mengapa kok Tuhan Yesus justru memuji atau membenarkan persembahan Nyonya Janda ini? Saya mencoba untuk mendramatisir kisah Nyonya Janda ini. Saya bayangkan dia tinggal di sebuah kampung yang lumayan jauh dari gereja. Uangnya yang 2 peser ini mungkin sudah disimpan 3 hari yang lalu. Atau mungkin 1 minggu yang lalu. Uang itu dia alokasikan atau sudah disiapkan untuk persembahan. Tidak boleh diganggu-gugat. Selama 1 minggu itu, meskipun Nyonya Janda itu tidak punya lauk, dia butuh membeli sesuatu, tapi dia tidak tergoda untuk membeli lauk itu dengan uang yang betul-betul sudah dia persiapkan untuk persembahan. Saya pernah dinasihati oleh seorang pendeta ketika saya masih pemuda. Dia katakan begini, Saudara Amin, kalau kamu mau memberi persembahan di gereja, jangan kamu buka dompet di dalam gereja. Tapi kamu siapkanlah persembahan itu dari rumah. Bila perlu, masukkan ke dalam amplop dan sampai di gereja kamu masukkan. Maksudnya di sini, ketika kita akan memberikan persembahan, hendaklah kita mempersiapkan sungguh-sungguh, termasuk persiapan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, karena Nyonya Janda ini miskin, dari rumahnya yang saya perkirakan sekitar 5 km, dia jalan kaki. Dia tidak punya ongkos untuk naik angkot, apalagi Grab ya. Tapi dia lakukan semua itu karena dia ingin mempersembahkan 2 keping uang logam yang dia miliki. Pada hari ibadah itu dia ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tentunya dengan ketulusan. Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ada banyak orang yang pada saat itu memberikan persembahan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus bisa melihat ada orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin sebuah amplop yang tebal. Tak tahu berapa juta jumlahnya. Dan Tuhan Yesus yang berdiri di situ pasti juga melihat amplop-amplop yang tebal. Orang yang maju dengan wajah percaya diri, masukkan amplopnya dengan bangga.
Tetapi Tuhan Yesus lebih tertarik dengan persembahan si nyonya janda. Karena persembahan yang diberikan dengan tulus, dengan dorongan hati yang takut akan Tuhan. Penilaian Tuhan Yesus berbeda dengan penilaian manusia yang cenderung menilai dari sisi kuantitas atau dari jumlahnya. Tuhan Yesus melihat atau menilai dari sisi kualitas atau mutunya. Persembahan nyonya janda ini dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah persembahan yang bermutu. Mengapa? Tuhan Yesus melihat bahwa perempuan ini memberikan persembahan dengan tanpa ragu-ragu. Dia memberikan harta yang terakhir. Berarti di dalam sakunya atau di rumahnya dia tidak punya apa-apa lagi. Wanita ini tidak memikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup memelihara dia. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Berarti ketika dia memberi persembahan ini, dia berikan dengan hati yang tulus, juga dia memberikan dengan iman yang yakin kepada Allah yang dia sembah. Ayat 4 bagian terakhir berkata, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop atau cerita tentang persembahan seorang janda miskin ini merupakan sebuah pelajaran penting untuk kita semua. Khususnya tentang masalah persembahan. Kita perlu belajar dari sikap dan motivasi nyonya janda ini ketika dia memberi persembahan. Melalui pelajaran ini kita bisa introspeksi diri. Bagaimana cara kita memberikan persembahan selama ini? Apa motivasi kita ketika kita memberikan persembahan? Jadi ketika Tuhan Yesus memuji nyonya janda ini dengan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Berarti Tuhan Yesus berkenan dengan persembahan yang diberikan oleh nyonya janda. Kita renungkan bersama-sama. Pasti kita semua rindu agar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan akan diterima oleh Tuhan dengan baik. Persembahan itu akan bermanfaat untuk pelayanan. Persembahan itu akan memuliakan Tuhan. Dan persembahan yang kita berikan, Tuhan berkenan untuk semua. Pelajaran yang indah yang kita bisa pelajari dari nyonya janda miskin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Khususnya untuk persembahan nyonya janda ini.
Nyonya Janda ini memberikan sebuah pelajaran yang indah bagi kami tentang ketulusan hati ketika memberikan persembahan. Tolong Tuhan, agar kami boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Nyonya Janda ini. Agar kami boleh belajar memberikan persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih yang sempurna akan kita angkat pujian ini. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Abdul Amin Kohar. Jemaat, silakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, layak kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur. Karena selama pandemi 1 tahun berjalan, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami masing-masing.
Tuhan memelihara setiap jemaat. Tuhan memelihara setiap orang yang menyaksikan tayangan firman Tuhan ini. Tuhan memelihara kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Hal itu menunjukkan betapa besarnya Engkau ya Bapa. Allah kami yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun juga. Oleh sebab itu kami mau berdoa Tuhan. Di dalam situasi yang seperti ini agar iman kami tetap kuat. Kami tetap yakin kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan yang selalu memelihara kami. Jikalau ada di antara saudara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang punya masalah pribadi atau masalah keluarga, mungkin juga masalah pekerjaan, kami juga mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan melawat dan memberikan solusi yang terbaik. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Yakobus Suryanto. Tuhan memberkati pelayanan di gereja kami, Tuhan Yesus. Tuhan tolong visi dan misinya untuk mengembangkan dan melayani di gereja kami dengan baik. Kami berdoa untuk semua panitia perancang yang ada di gereja kami. Tuhan berkati masing-masing panitia perancang dengan bidang mereka masing-masing. Kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir, semua jemaat yang beribadah pada hari ini, Tuhan berkati. Yang belum sempat beribadah, Tuhan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah. Kami mau berdoa untuk semua orang yang sempat menyaksikan tayangan ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta pertolongan di dalam Roh Kudus, Roh yang senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kami, akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan, nyanyian pujian 363. Mari kita angkat bersama-sama. Tuhanmu memberkatimu 363. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.